Assalamualaikum, Pak Wongso. Waalaikumsalam. Monggo. Saya, Ya, Mbak. silakan masuk. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Pripun bagaimana? Mbak, Ya. ini kula pirsa teng YouTube video Mbak Wongso niku oke sing nyuntang lep nggih. Nggih, monggo. Napa? Satrio Piningit niku. Oh, Satrio Piningit. Nggih. Gimana Satrio Piningit? Satrio Piningit niku kepripun sih dalam situasi saat ini, Mbak? Jangan politik niki. Satrio Piningit di masa sekarang dalam keadaan situasi gonjang-ganjing. Nggih. Oh, ya. Jadi Mbah jelaskan seperti episode yang lalu tentang Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok seorang pemimpin ya, seorang pimpinan atau pemimpin ya di Yuswantoro itu disesuaikan dengan zamannya. Jadi misalnya zaman dulu setelah Indonesia merdeka, sebagai proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno, lah itu ya termasuk Satrio Piningit. Dari Satrio Piningit itu bukan berarti satu orang begitu saja, ini ada prosesnya. Nah, ketika itu zamannya Pak Insinyur Soekarno itu juga merupakan Satrio Piningit karena beliau juga memimpin Nusantara, gitu. Nah, tadi disebutkan, memimpin kemerdekaan Republik Indonesia dari para penjajah yang datang di Yuswantoro. Nah, kemudian ada periode berikutnya, Bapak Soeharto. Nah, beliau juga termasuk Satrio Piningit. Nah, sebab beliau itu juga berusaha untuk bagaimana rakyat kita itu bisa terpenuhi akan kebutuhan hidupnya. Maka ada program yang disebut Sandang Pangan Papan. Zaman kala itu bangsa kita juga nggak kekurangan pangan toh, nggak kekurangan sandang toh. Begitu. Nah, itu semua itu sudah tercantum di dalam karangan Joyoboyo kalau sampai masih ingat. Karena di sana ada ungkapan kata-kata yang tersusun, yaitu apa? Noto Nogoro. Nah, kuwi tandane Satrio Piningit kuwi wis masuk di dalam catatan buku itu lah gitu. Nah, karena itu semua bahwa pimpinan-pimpinan Yuswantoro ini tidak sembarangan begitu saja. Itu juga orang-orang pilihan rakyatnya, juga pilihan leluhurnya. Otomatis Gusti Allah itu ya maringi berkah pangestu tentunya, bener nggak? Nggih. Lah kuwi kabeh kuwi mau ana sing nuntun, ana sing jaga. Sing jaga sapa? Jenenge Sabdo Palon Naya Genggong. Begitu. Ini menurut sisi pandang Mbah nggih. Nah, pemomong tanah Jawa. Jadi tanah Jawa ini ada yang momong, ada yang mengasuh, Bimbing atau gimana? ada yang bimbing. Ya kuwi Sabdo Palon karo Naya Genggong. Dah paham. Sabdo Palon niku asline sinten nggih, Bang nggih? Oh, Nek teng pewayangan niku jenenge Semar niku ngomong. lah iya, jadi kalau di dalam pewayangan dijelaskan bahwa Sabdo Palon atau Naya Genggong kuwi ya digambarke Semar karo Togog. Jadi Semar itu ya termasuk dewa toh? Lah iya dewa. Jadi karena pada saat itu para pemimpin atau raja-raja tanah Jawa sudah tidak mau dibimbing karena dia memilih pilihannya dengan era zamannya, perkembangan zaman, sehingga Sabdo Palon Naya Genggong ya wis pamitan deh. Oh, ngoten, Pak. Lah iya, jadi pamitannya begini. Nek pancen kowe wis ora gelem tak bimbing,
kalau begitu ya saya akan pergi ke tempat orang-orang yang tinggi besar. Lah ngono maksudnya. Oh, tinggi besar niku pundi nggih, Pak? Lah nek tinggi besar itu ya umumnya Eropa toh. Oh, iya. Lah kuwi. Jadi nek nang Eropa kuwi kabeh kuwi para pemimpine kuwi raja-rajane kuwi mesti didampingi karo kuwi toh. Sabdo Palon niku. Ya Sabdo Palon. Oh. Sebenarnya mereka itu ya didampingi sama Sabdo Palon. Lah kowe nek ngerti wis tau krungu ceritane Sinterklas dong. Udah Dereng, pernah Pak? dengar? Dereng. Lah Sinterklas kuwi digambarake wonge pendek ya ta, tapi bijaksana, dhek iso bagi-bagi hadiah ya ta. Kali Karo ono kancane sing ireng nggih asisten niku ana asistene yo. pit hitam nggih. Pit hitam. Lah kuwi nek pit hitam kuwi di dalam Naya Genggong kuwi ya kuwi jane togoke kuwi. Togok. Nah, kuwi. Jadi karena pada saat itu beliau ini sudah berpesan bahwa aku ini nanti akan kembali, tapi sampean aja lali. Lah kuwi sing jenenge Sinterklas kuwi untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah sebetulnya pemomong atau pengasuh Yuswantoro. Makanya tunjukkan bajunya merah putih toh. Oh, ngoten to, Pak. Lah iya toh. Lah kuwi merah putih itu sebetulnya untuk menunjukkan identitas bahwa dia sesungguhnya kuwi asline sapa. Oh. Lah ngono. Lah kuwi lan kok nek muncule Satrio Piningit nang Yuswantoro kuwi ya ora lepas karo bimbingane Sabdo Palon. Nah begitu. Nah, nanti sing jenenge Satrio Piningit nang Yuswantoro kuwi ya kuwi wong sing bijaksana, berani tapi membela rakyat kecil dan menunjukkan sikap bangsa, artinya bangsa yang mandiri, berdaulat atau tidak ketergantungan dengan bangsa-bangsa lain, baik dari sisi pengolahan teknologi, energi, kemudian pangan, laut, ya kan? Itu akan menunjukkan suatu harga diri bangsa. Bahwa Indonesia ini sebetulnya kan sebagai mercusuaring dunia. Nah begitu, ya. Oh, ngoten to, Mbak. Wenje ngaten. Lah ya begitu. Niku, Mbak, napa? Jerman, Inggris, Prancis niku maju gara-gara Sabdo Palon nggih. Pas Oh. revolusi industri niku niku, Pak. Oh lah iya, jadi seperti itu namanya apa ya, suatu penunjukan bukti nyata bahwa di sana itu perjalanannya leluhur kita itu terlihat. Makanya di sana terjadilah revolusi industri seperti Prancis, Inggris, Jerman. Tapi Sabdo Palon Naya Genggong ini punya peranan. Cuman kan nggak mungkin toh di sono namanya Sabdo Palon sama Naya Genggong toh. Sampai ngerti Joker. Nggih, Nah, Joker kan digambarkan mulutnya lebar toh. oh, nggih, Mbak. Tapi sebetulnya jelmaan dari Naya Genggong atau Togok kalau bahasa Jawa ya. Nggih. Lah kuwi karena raja-raja di sana di Eropa itu selalu identik didampingi oleh penasihat-penasihat atau orang terdekat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini kan sudah ditinggalkan ya sejak Brawijaya moksa, ya kan, atau menghilang. Dan para leluhur kita itu sudah menyampaikan pesan toh. Wis nek ora gelem dibimbing, wis aku tak lunga nang bangsa-bangsa sing dhuwur-dhuwur ya ta toh. Lah kuwi. Nah, itulah di sana Sabdo Palon Naya Genggong ya itu menjelma ya kan, akhirnya mendampingi para raja. Kalau waktu itu kan zamannya bukan zaman presiden lah ya. Kala itu kan zamannya zaman masih raja-raja. Jadi sudah meninggalkan Yuswantoro itu wis kei wektu jane anak cucu ini. Ya, kurang lebih malah lebih dari 500 tahun. Jadi karena sudah lebih dari 500 tahun, makanya iki Sabdo Palon nagih janji dia kembali lagi ke Yuswantoro, ya kan? Nah, kembalinya itu diawali dengan suatu peristiwa. Terjadilah bencana-bencana
Kuwi maksude apa? Nah, kuwi maksude resik-resik halaman Yuswantara. Jadi itu akan dipersiapkan hadirnya Satrio Piningit. Mulane seperti peristiwa-peristiwa besar saat ini terjadi di dunia, ya termasuk Yuswantara kuwi ana pagebluk saiki, ya toh? Nggih. Lah kuwi. Nah, kenapa? Karena dhisik kuwi bangsa kita ini Yuswantara iki wis banyak dipengaruhi oleh bangsa asing atau infiltrasi toh. Nggih. Lah Nah, kuwi. kita nganu nggih, Mbak nggih. Rendah diri. Lah padahal kita itu bukan orang yang rendah diri sebetulnya, ya. Tapi karena kita identik dengan orang timur itu mempunyai Betul. tata krama, ya dah. Nggih. Kemudian kepribadian yang ramah, ya dah. Ya itu sebetulnya yang dikagumin dunia. Nah, akhirnya di sanalah terjadi yaitu pengaruh atau infiltrasi bangsa asing, ya toh? Lah contohnya sejak zaman Londo. Zaman London niku sing diubah nopo, Mbak? Oh, jadi waktu zaman Belanda itu banyak yang dirubah sejarah kita. Jadi Belanda merubah nama-nama daerah. Contohnya Sulawesi, jenenge kan dirubah tuh namanya menjadi Celebes, ya. Lalu Bogor dirubah menjadi Widensok, ya. Kalimantan aja diganti namanya menjadi Borneo. Lah, pengubahan sejarah-sejarah itu punya maksud dan tujuan, tapi bukan berarti sebetulnya menjajah yang sebenarnya. Coba kalau kita sadari, kalau kita memang benar-benar dijajah saat itu, 350 tahun kan bukan waktu yang sebentar toh. Iya, Pak. Loh, tapi kan orang Indonesia kan ra iso basa Londo, nggak bisa bahasa Belanda, bener nggak? Lah kuwi. Nggih. Sing iso basa Londo sinten nggih? Bahasa kenunten, Mbak? Duh, Mbah itu ya vroeger, maar nu niet meer. Vroeger ik met Hollands spreken. Vroeger ik met Hollands spreken. Maar nu niet meer. Itu pun dulu ketika Mbah mendapatkan wisik dan itu Mbah berkomunikasi dengan leluhur. Karena Mbah ingin tahu sejarah, ya Mbah berusaha untuk memohon kepada Sang Maha Pencipta toh, untuk bagaimana mengetahui sejarah. Yo basane Londo. Vroeger ya moet saya met Hollands spreken. Maar nu niet meer. Sekarang wis ora toh. Lah kuwi. Nah, kenapa kok Bogor kuwi dirubah menjadi nama Widensok saat itu? Widensok itu kan sing gawe kan orang Belanda menyebutnya Bogor menjadi Widensok. Ya karena enak sejarahnya. Kowe paham nggak sejarahnya apa? Mboten, Mbak. Oh, ini. Jadi Bogor kuwi atau Jawa Barat ini memiliki sejarah yang sangat tinggi dan tua itu di tanah Jawa. Nah, oleh karena itu, ya iya. Nah, contohnya kerajaan yang rajanya memimpin beberapa periode itu kan luar biasa. Contohnya Prabu Siliwangi toh, Raja Pajajaran. Itu berapa kali periode beliau memimpin tanah Jawa khususnya Pasundan, bener lah? Lah, kuwi karena lah iki wis zamane Satrio Piningit kuwi wis arep hadir ya. Lah kuwi karena Sabdo Palon nagih janji. Artinya ini sudah merupakan perjalanan satu pertanda bahwa sudah lebih dari 500 tahun leluhur kita dulu pernah berjanji akan menagih janji, dia akan kembali lagi datang untuk mendampingi cucu-cucunya. Nah, kui, ya enggak? Lah, kui dari semua itu sekarang sudah lihat tanda-tandanya munculnya situs-situs budaya bangsa atau Yuswantara, toh? Oh, nggih, Mbak. Nah, neng Jawa Barat contohnya kayak ditemukan piramida neng di neng Cianjur Gunung Padang, toh? Nah, kuwi itu berdasarkan penelitian itu 300 tahun lebih tua dari piramida di Mesir. Anda bayangkan, sampean bayangkan. Mesir pun ampuh nggih. Lah kuwi waktu belum ditemukan ini semua menganggap bahwa
piramida di Mesir paling tua toh? Nggih. Wah, tapi setelah ditemukan piramida Gunung Padang toh, Nggih. lah gue baru kita memahami, bener nggak? Nggih. Lah begitu. Nggih, Mbah. Mbah nek tondo-tondone Satrio Piningit niku pun teko napa nggih, Mbah nggih? Selain Gitu. napa Sabtu Palon pun mantuk niku, pun mudik niku. Oh, jadi tanda-tandanya Satrio Piningit akan hadir dan Sabtu Palon sudah kembali. Yeah. Itu maksudnya. Yeah. Gini. Jadi tanda-tandanya sudah jelas. Jadi kita ini harus sabar dalam menghadapi semua ujian karena para leluhur ini kan Mbah sudah katakan sedang resik-resik, ya kan? Resik-resik ing zaman, ya kan? Lah kemudian tanda-tandanya ya sudah banyak toh. Oh, zaman sekarang ini kan boleh orang menyebutnya zaman milenial, ya dah? Lah, kemudian Sabtu Palonnya leluhur kita ini sebenarnya sedang menggodok kondisinya, sedang menggodok Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini sedang dimasukkan ke dalam kawah Condrodimuka, ya dah? Oh. Nah, karena nanti setelah digodok oleh leluhur neng kawah Condrodimuka kuwi nanti akan dipersiapkan untuk kelahirannya hadir di masyarakat. Nah, sekarang sudah jelas bahwa tanda-tandanya udah banyak, ya kan? Indonesia sudah mulai berdaulat. Kemudian anak-anak muda sekarang ini sudah mulai cinta tanah air, bener lah? Yeah, cinta terhadap Yuswantoro. Anak-anak sekarang sudah mau lagi mulai belajar sejarah, betul lah? Yeah. Nah, kuis yang paling jelas kelihatan sekarang ini di mata dunia adalah hadirnya unicorn toh. Unicorn. Lah kuwi terus buka lapak, bener nggak? Yeah. Nah, Tokopedia. Lah kuwi kan menunjukkan bahwa itulah hasil karya anak bangsa, betul tak? Lah kuwi karena saiki zaman wis modern lah, pengguna internet tertinggi di dunia ya mana? Indonesia. Ya Indonesia. Lah itu menunjukkan bahwa kelas dunia toh. Inilah suatu hasil karya. Itu satu pertanda bahwa leluhur kita sudah kembali pulang untuk bimbing ya. Lah, untuk membimbing dan memomong kembali Yuswantoro. Nah, tapi aja lali, subscribe nggih. Nah, Captain. Nggih. Suwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami, monggo. Nggih.